Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahman Ramadan Laska, NIM 2003113648, asal dari angkatan 2020 Prodi Statistika Universitas Riau. Di sini saya akan menyampaikan materi Pancasila yang berjudul Demokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, yang berarti pemerintahan rakyat. Umumnya, demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Seperti pada asasnya, demokrasi yaitu sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia ada tiga. Yang pertama, demokrasi menurut Soekarno. Yang kedua, demokrasi menurut Muhammad Hatta. Yang ketiga, demokrasi menurut Sultan Syahrir. Yang pertama, demokrasi menurut Soekarno. Dalam pandangan Presiden Republik Indonesia yang pertama, atau Soekarno, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan. Itu artinya adalah demokrasi Indonesia menurut Soekarno meletakkan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Hal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya Indonesia Menggugat dan di bawah bendera revolusi yang secara eksplisit terinspirasi oleh pergerakan kemerdekaan yang dilakukan di berbagai belahan dunia. Demokrasi menurut Muhammad Hatta. Seperti Soekarno, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta juga merupakan salah satu tokoh pergerakan yang menjadi pengkritik utama demokrasi liberal Barat. Kritik Hatta terhadap demokrasi Barat yang dimaksud bukanlah demokrasi Barat dalam arti politik, yaitu demokrasi dalam kehidupan politik atau liberalisme secara umum. Dalam pamflet yang berjudul Ke Arah Indonesia Merdeka, Hatta mengungkapkan sebagai berikut. Jadinya, demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu, demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi. Demokrasi menurut Sultan Syahrir. Seperti halnya Soekarno dan Muhammad Hatta, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia atau Sultan Syahrir juga memiliki konsepsi sendiri tentang demokrasi. Namun yang membedakannya adalah Syahrir tidak mengutuk habis-habisan demokrasi Barat seperti yang dilakukan Soekarno dan Hatta. Syahrir lebih membenci fasisme dan ketimbang kapitalisme Barat. Oleh karena itu, tak mengherankan bila Syahrir lebih suka melakukan dialog dengan pihak sekutu Barat seperti Amerika Serikat, Britania Raya, dan Belanda. Selain fasisme, Syahrir pun juga menyerang komunisme dan sistem demokrasinya sebagai ideologi yang mengkhianati sosialisme karena mengabaikan kemanusiaan seperti Joseph Stalin dan Mao Zedong. Bab selanjutnya, macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Ada tiga. Pertama, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi parlementer. Era demokrasi parlementer di Indonesia disebut juga sebagai era demokrasi konstitusional. Sistem parlementer muncul karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945. Sistem pemerintahan parlementer yang pertama di Indonesia dimulai pada 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir, atau disebut juga sebagai Kabinet Syahrir I. Demokrasi parlementer di Indonesia semakin kuat dan memiliki landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1949 dan 1950. Puncak dari ketidakstabilan politik di era demokrasi parlementer adalah gagalnya anggota konstituen dalam membentuk suatu undang-undang dasar yang baru bagi Indonesia. Kegagalan konstituen itu yang kemudian akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengemukakan apa yang disebut sebagai konsepsi presiden pada 21 Februari tahun 1957. Dengan konsepsi itu, Soekarno mengatakan bahwa demokrasi parlementer adalah demokrasi Barat dan harus diganti. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jauh sebelum demokrasi terbentuk, Soekarno sebenarnya telah mengemukakan keinginannya untuk mengubah sistem demokrasi di Indonesia pada 27 Januari 1957 di Bandung. Puncak dari ide-ide dan konsepsi demokrasi yang diimpikan Soekarno itu adalah pada 21 Februari 1957 yang dikenal dengan nama konsepsi presiden.
Bila disimpulkan, konsepsi presiden yang dikemukakan oleh Soekarno intinya adalah yang pertama, mengganti sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial. Dua, berusaha merangkul semua kekuatan politik yang ada, terutama partai pemenang pemilu 1955, dan merangkul pihak militer dalam pembentukan Dewan Nasional. Meskipun konsepsi presiden itu bertujuan untuk menyatukan semua kekuatan politik yang ada dan menciptakan stabilitas politik nasional, tetapi pada praktiknya Presiden Soekarno kemudian berusaha menciptakan sebuah sistem kediktatoran yang diatasnamakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno semakin menunjukkan penyelewengan dan justru menjauhi konsep dan nilai demokrasi itu sendiri. Bukan hanya karena intervensi penuh pada lembaga legislatif dan yudikatif, tetapi juga pemberedelan terhadap partai politik yang dianggap melawan Presiden Soekarno. Era demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa sejarah yang paling kejam bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Era demokrasi Pancasila biasa disebut kediktatoran militer Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto ini diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu G30S atau yang sering juga disebut dengan G30 SPKI. Setelah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno berdasarkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, Soeharto kemudian menjadi suksesor Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua dan secara resmi periode Orde Baru atau era demokrasi Pancasila dimulai. Masa demokrasi Pancasila menunjukkan keberhasilan dalam politik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan menyelenggarakan pemilu secara teratur, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun, lambat laun ternyata telah tercipta sebuah pemusatan kekuasaan kepada Presiden Soeharto dan publik mulai menyadari bahwa nilai-nilai demokrasi tidak ada dalam penyelenggaraan pemilu yang diadakan oleh Orde Baru. Puncak dari anomali di masa demokrasi Pancasila adalah merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN, dan pembangunan ekonomi tidak dirasakan oleh rakyat, yang kemudian menimbulkan masalah kemiskinan seperti di akhir-akhir masa demokrasi terpimpin. Akhirnya, karena terus-menerus diterpa gelombang demonstrasi yang menuntutnya untuk mundur dan kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur pada 21 Mei tahun 1998 atau yang dikenal sebagai Reformasi 1998 dan sekaligus menandai akhir dari era demokrasi Pancasila. Sebab selanjutnya yaitu era reformasi. Ada tiga. Yang pertama, transisi demokrasi. Dua, konsolidasi demokrasi. Dan ketiga, tantangan demokrasi. Pertama, transisi demokrasi. Proses transisi demokrasi atau proses demokratisasi di Indonesia dimulai ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada 21 Mei tahun 1998. Disebut transisi karena pada fase inilah Indonesia mengalami peralihan atau transisi sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi. Transisi dari supremasi militer kepada supremasi sipil, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi, dan seterusnya. Yang maknanya adalah Indonesia telah beranjak meninggalkan sistem diktator dan sedang menuju perubahan sebagai negara yang demokratis. Kedua, konsolidasi demokrasi. Setelah proses transisi demokrasi berhasil, maka selanjutnya adalah konsolidasi atau pemantapan sistem demokrasi. Dalam kasus proses konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca reformasi, rezim baru dalam hal ini Presiden Habibie dan kelompok reformis lainnya perlu mencapai sebuah konsensus atau kesepakatan bersama. Presiden Habibie sebagai suksesor dan juga unsur-unsur yang meliputinya seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, birokrat, dan golongan karya untuk dapat berdamai dengan unsur-unsur kekuatan politik baru hasil reformasi. Bila proses konsolidasi tidak melibatkan unsur-unsur kekuatan politik lama, maka yang mungkin terjadi adalah militer akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan reformis dan berusaha kembali mendirikan sebuah sistem junta militer. Terakhir, tantangan demokrasi. Tantangan demokrasi adalah kebangkitan ekonomi makro di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi mikro. Perekonomian rakyat dari kalangan menengah ke bawah belum cukup terasa. Selain itu, menurut Fuad Bawazir, perekonomian Indonesia sebagian besar masih ditopang oleh hutang luar negeri, ditambah lagi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan sebagainya.
Baiklah, sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.